Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah Ibu dan teman-teman, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Nah, bagaimana, sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Silahkan siapkan buku dan alat tulisnya di rumah kalian masing-masing. Karena pembelajaran kita masih dalam keadaan daring. Baik, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 4.7, yaitu menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Jadi kita akan mempelajari gaya antar molekul seperti gaya London, interaksi dipol-dipol, dan ikatan hidrogen, serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. Dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca dan memahami materi gaya antar molekul. Bagaimana, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan gaya antar molekul? Izin menjawab, Bu. Silakan, Anggi. Jadi, gaya antar molekul itu adalah gaya yang bekerja efektif bila jarak antar molekul sudah sangat dekat, sehingga bila molekul-molekul gas dikompresi dan didinginkan, dan jarak antar molekul tersebut menjadi semakin dekat, maka molekul-molekul gas tersebut akan segera berubah menjadi zat cair. Jika jarak antar molekul semakin dekat, maka gaya antar molekul tersebut akan semakin kuat dan dapat menjadikan zat cair tersebut membeku menjadi padat. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali Anggi jawabannya. Jadi, gaya antar molekul itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang saling berdekatan. Nah, berbeda dengan ikatan kimia, yang mana itu terjadi antar atom, seperti ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam. Nah, gaya antar molekul ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya van der Waals dan ikatan hidrogen? Yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambahan ya. Saya, Bu. Coba Miranda, silakan jawab. Baik, Bu. Jadi, gaya van der Waals adalah gaya yang relatif lemah yang bekerja atau tarik-menarik antar molekul. Gaya ini sangat lemah jika dibandingkan dengan gaya antar atom atau ikatan ion dan ikatan kovalen. Sedangkan ikatan hidrogen merupakan gaya lemah antar molekul yang menghubungkan antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan atom elektronegatif pada molekul yang lain. Ya, bagus sekali jawabannya Miranda. Jadi gaya van der Waals itu terbagi lagi menjadi gaya London, gaya dipol-dipol, gaya imbas. Nah, kalau gaya dipol-dipol itu adalah gaya yang terjadi pada molekul dipol permanen atau molekul yang polar. Nah, kalau gaya imbas itu terjadi pada molekul dengan dipol permanen yang berinteraksi dalam molekul dengan dipol sesaat. Sedangkan gaya London itu terjadi karena dispersi pada molekul nonpolar akibat adanya pergerakan elektron yang mengelilingi inti atom secara acak. Kemudian ikatan hidrogen itu relatif lebih kuat daripada ikatan van der Waals dan berbeda dengan gaya van der Waals.
karena ikatan hidrogen ini mempunyai arah yang jelas. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silakan disimak dan dipahami ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Tentunya baik kan? Oke, kali ini kita akan melakukan eksperimen terkait dengan gaya antar molekul. Nah, untuk melakukan eksperimen ini kita akan menggunakan bahan dan alat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, bahan dan alat ini mudah banget kalian dapetin di mana-mana. Oke, yang pertama alatnya di sini. Habis itu ada botol aqua bekas yang sudah berisi air. Terus setelah itu ada sendok buat mengaduk. Di sini juga ada botol bekas, nih seperti ini, yang bening ya pakainya. Dan ada wadah juga ini, jadi 3 totalnya. Dan setelah itu, mari kita lihat bahan apa aja yang diperlukan. Yang pertama ada aseton. Nih, bisa kalian dapat dimanapun, di toko kosmetik juga bisa. Terus ini ada pewarna. Aku memakai 2 pewarna. Yang pertama pewarna makanan, yang kedua adalah glitter. Dan yang ketiga yaitu ada garam dapur. Oke, mari kita langsung ke eksperimen. Oke, kita langsung ke eksperimen. Yang pertama kita lakukan yaitu kita memasukkan air ke dalam wadah. Kita tambahkan pewarna makanan, ini berwarna kuning saja. Kita aduk. Yang kedua yaitu di wadah kedua kita akan menambahkan aseton. Kita tambahkan aseton. Dan kita beri glitter berwarna hijau. Kita aduk. Warna dari glitter ini akan larut di dalam aseton. Langkah selanjutnya yaitu kita siapkan wadah. Kita masukkan air ke dalam wadah. Yang kedua, kita masukkan aseton ke dalam wadah. Aseton ini berwarna hijau. Lihat di sini akan ada percampuran warna antara air dan aseton. Molekul air dan molekul aseton ini akan bercampur. Mengapa demikian? Karena adanya ikatan hidrogen antara
molekul air dan molekul aseton yang sangat kuat sehingga terjadi percampuran warna di kedua larutan tersebut. Selanjutnya kita akan memisahkan kedua larutan ini dengan menambahkan garam dasar. Kita tambahkan garam dasar. Lalu kita kocok. Kita bisa amati apa yang terjadi di sini. Kita lihat. Oke. Di sini muncul warna hijau kembali. Bisa kita lihat bahwa penambahan garam dapur membuat kedua larutan yaitu air dan aseton menjadi terpisah. Di sini ada larutan berwarna hijau di bagian atas yaitu merupakan aseton dan yang di bawah adalah larutan air yang berwarna kuning. Mengapa kedua larutan ini dapat terpisah? Karena ion Na+ dan ion Cl- itu berikatan sangat kuat pada molekul air sehingga terjadi gaya ion dipol yang menyebabkan dorongan terhadap molekul aseton sehingga si molekul aseton ini dapat terpisah dengan molekul air dan membentuk dua lapisan larutan seperti ini. Sudah terbentuk dua lapisan larutan. Oh ya sudah. Nah, dari video tadi, mengapa campuran larutan aseton dan air itu jadi terpisah? Rin, Izin menjawab, Bu, karena ditambahkan garam. kemudian gaya apa yang terjadi ketika campuran aseton dan air tadi terpisah? Gaya dipol-dipol, Bu. Ya, benar. Jadi ketika air dan aseton dicampurkan, itu maka akan bercampur. Jadi hal ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul aseton. Tetapi ketika ditambahkan garam, maka campuran aseton dan air tadi terpisah itu karena garam tadi berikatan dengan molekul air, yang mana menyebabkan terpisahnya campuran aseton dan air karena terjadinya gaya dipol-dipol tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, Paham, Bu. sudah paham. Ibu berikan LKPD kepada kalian ya. Ini dikerjakan secara per kelompok. Kelompoknya sesuai yang Ibu bagikan kemarin. Nah, untuk pengerjaannya itu selama 5 menit. Sudah Ibu kirim KPD-nya ke grup WhatsApp, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Kelompok 2 izin presentasi, Bu. Silakan kelompok 2. Izin share screen ya, Bu. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baiklah, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Di sini kelompok 2 yaitu beranggotakan yang pertama ada Anggi Septiani, ada Ari Dwi Permana, saya sendiri Miranda Ayu Rahmadini, dan ada Mira Rahmawati. Yang pertama, mengapa air di atas daun alas berbentuk butiran? Yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Nah, kenapa sih air di atas daun alas berbentuk butiran? Jawabannya, hal ini terjadi karena gaya tarik-menarik antara partikel air yang berada di atas daun talas akan berbentuk butiran-butiran. Hal ini menyatakan bahwa kohesi atau gaya tarik-menarik partikel sejenis. Air lebih besar daripada adesi atau gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis dengan daun talas. Untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anggi Septiani. Kepada saudari Anggi dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa air mendidih pada 100 derajat Celcius? Jawabannya, karena air adalah salah satu cairan yang mempunyai titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Inilah yang membuat air mendidih saat dipanaskan. Jika air terus dipanaskan, suhunya tetap 100 derajat Celcius dan tidak lebih dari itu. Namun, bila air terus-menerus direbus, maka air itu lama-kelamaan akan berkurang karena penguapan yang terjadi akan meningkat dan menjadikan air itu menjadi uap. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk soal yang nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudara Ari Dwi Permana. Kepada saudara Ari, dipersilakan untuk menjawab soal nomor 3. Mungkin teman saya Ari sedang terkendala sinyal. Terima kasih moderator. Mengapa es melengkung bila diletakkan di dalam air? Es memiliki struktur intan karena ikatan hidrogen air. Air tidak memiliki struktur yang demikian teratur. Molekul air mendekat satu dan lainnya karena ikatan hidrogen. Terdapat ruang lebih banyak di dalam es daripada air. Inilah yang menyebabkan mengapa es lebih ringan daripada air, karena es bisa mengambang di atas air. Mungkin itu saja jawaban dari saya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Ari. Sekian Bu, presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan Ajriani. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajriani. Izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, mengapa es itu lebih ringan daripada air, Bu? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan Ajriani tadi. Baik, izin menjawab, Bu. Silakan Anggi. Izin menjawab, saya Anggi Septiani. Karena es lebih ringan daripada air itu karena massa jenis es lebih rendah daripada air. Pada es batu memiliki ikatan hidrogen yang teratur, yang kerapatannya lebih kecil daripada air. Hal itulah yang menyebabkan es lebih ringan daripada air. Ya, benar sekali ya. Jadi, air itu lebih rendah, es itu lebih rendah masanya dari air karena es memiliki ikatan hidrogen yang berdekatan. Nah, sehingga kerapatannya itu lebih kecil. Jadi,
yang menyebabkan massa jenisnya itu lebih rendah daripada air. Nah, bagaimana Ajriani? Apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Anggi. Ya, sama-sama. Baiklah, anak-anak, karena waktu belajar kita tinggal sedikit lagi, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya izin menyimpulkan. Silakan, Amira. Jadi, pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa interaksi antara atom-atom dalam senyawa atau kumpulan molekul dalam senyawa yang mengalami gaya tarik-menarik disebut gaya antarmolekul. Nah, gaya antarmolekul berkaitan erat dengan sifat fisik zat yang bersangkutan. Gaya antarmolekul ini terbagi menjadi gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bagus sekali Namira, dan terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti mengerjakan soal latihan yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Baik, Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.